Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Terlihat Kaisar Harimau melarikan diri dari sesuatu. Dan di belakangnya terlihat ada dua cahaya yang melesat cepat ke arahnya. Dalam hati Kaisar Harimau, orang-orang ini datang terlalu cepat. Sialan. Namun tiba-tiba Yang Lang datang dan menindihnya. Yang Lang berkata, "Mau kemana harimau kecil? Ikuti aku kembali dengan patuh dan beritahu Xiaohu kebenarannya saat dia sudah bangun. Katakan padanya dengan tepat." Kaisar Harimau panik dan kesakitan saat rambutnya ditarik oleh Yang Lang. Dia menyuruh Yang Lang agar tenang. Kemudian Wu Shuang datang dan menyuruh Yang Lang agar cepat bergegas pergi dari sana. Yang Lang bertanya-tanya kenapa Wu Shuang sangat terburu-buru. Tiba-tiba ada suara yang menyuruh mereka agar tetap tinggal di sana. Yang Lang terkejut dan langsung menoleh ke arah suara itu datang. Terlihat dua orang yang berjalan mendekat. Yang satu adalah seorang kakek tua botak, dan yang satunya adalah seorang gadis yang cantik. Orang tua itu berkata, "Permisi, Tuan muda, aku sudah membeli iblis rubah itu. Tolong berikan kepada kami." Yang Lang sangat kesal karena Kaisar Harimau benar-benar sudah menjual Xiaohu untuk uang. Namun Kaisar Harimau mencoba mengelak. Dia mengatakan kalau mereka belum membayarnya. "Maaf, sepertinya kau terlambat selangkah. Penjual belum menerima uangnya. Jadi transaksi belum terjadi. Dan gadis rubah kecil ini milik kita," ucap Yang Lang. "Nak, kamu sangat menarik. Karena kamu tidak setuju, maka terimalah akibatnya," ucap orang tua itu mengancam Yang Lang. Tiba-tiba gadis itu langsung melesat cepat ke arah Wu Shuang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Untungnya Wu Shuang langsung menyadarinya. Namun walaupun sudah menyadarinya, kultivasi Wu Shuang saat ini masih belum kembali. Dan tak disangka, sekali lagi Yang Lang datang untuk menyelamatkan Wu Shuang tepat waktu. Yang Lang datang dan langsung memegang pakaian gadis itu dan mengangkatnya ke atas. Sontak saja pipi gadis itu langsung memerah atas apa yang dilakukan oleh Yang Lang padanya. "Kalian sama sekali tak masuk akal. Kata-kata itu sudah diucapkan dengan sangat jelas, tapi masih ingin main-main," ucap Yang Lang. "Hoi, apakah kamu sudah cukup melihatnya?" ucap gadis itu sembari berusaha menendang Yang Lang. Namun dengan sangat lincah, Yang Lang berhasil menghindari tendangan itu. Bahkan dia masih sempat-sempatnya memuji kaki gadis itu yang cukup panjang. Wu Shuang yang melihat Yang Lang hanya bermain-main saja. Dia menyuruh Yang Lang untuk segera pergi dari sana. Namun di belakang Wu Shuang, orang tua itu terlihat terus memandanginya. Dalam hati orang tua itu, apakah wanita itu? Sembari terus menghindari tendangan gadis itu yang datang tanpa henti, Yang Lang dengan sombongnya mengatakan kalau dia tidak ingin melawan gadis itu. Dia tidak ingin melukai seorang gadis cantik. Mendengar ucapan Yang Lang yang meremehkannya, gadis itu tambah marah. Dia langsung mengeluarkan tendangan rahasia pemecah telur.
dan tendangan itu pun tepat mengenainya. Orang tua itu yang melihat dari kejauhan, dia pun bisa merasakan betapa ngilunya itu. Namun tidak terjadi apa-apa pada Yang Lang. Dia sama sekali tidak merasakan sakit sedikit pun. Gadis itu pun sangat tak percaya atas apa yang terjadi. Wah, aku sekarang adalah prajurit heksagonal tanpa kelemahan, ucap Yang Lang. Dan ternyata bagian itu telah diperkuat dengan energi dewa sebanyak 20%. Jadi tendangan biasa tak akan bisa melukainya. Tangguh sekali, ucap gadis itu yang mulai mengalami gejolak dalam dirinya. Kau pasti memasukkan plat besi di dalamnya, ucap gadis itu sembari mendekat dan ingin memastikan kebenarannya. Yang Lang langsung panik. Dia tak tahu apa yang gadis itu akan lakukan padanya. Bahkan Wu Suang pun heran dengan apa yang gadis itu lakukan pada Yang Lang. Tiba-tiba dari balik pepohonan tempat Xiaohu bersandar, Kaisar Harimau memperlihatkan senyuman liciknya. Kembali ke tempat Yang Lang, gadis itu telah menjatuhkan Yang Lang dan menduduki kepalanya. Sungguh Yang Lang yang sangat beruntung. Dia selalu mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pria bau, aku ingin melihat apa yang spesial darimu, ucap gadis itu dengan penuh rasa penasaran. Namun saat dia akan melakukan aksinya, sebuah tangan langsung memegang pakaiannya. Kemudian dia diangkat dan dibanting ke tanah. Hal itu dilakukan oleh Wu Suang. Langsung saja gadis itu pingsan di tempat hanya dengan satu kali bantingan saja. Kakak Long, kultivasimu telah pulih, tanya Yang Lang. Namun Wu Suang menyuruh Yang Lang untuk diam. Seperti yang kukira, aku selalu merasa bahwa gadis ini terlihat familiar dan nama keluarganya adalah Long. Untuk menghindari kontrak pernikahan dengan tuan mudaku, kamu bahkan menterlantarkan keluargamu. Bersembunyi di Gunung Tandus ini? Long Wu Suang, kamu benar-benar hebat, ucap orang tua itu. Kok kontrak pernikahan katamu? Ucap Yang Lang. Hanya ada satu sekte Jet Lady di dekat sini. Jadi kamu bersembunyi di sekte Jet Lady, ucap orang tua itu. Wu Suang mencoba membantah apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Yang Lang melihat tingkah laku Wu Suang sangat berbeda. Dalam hati Yang Lang, apa asal-usul orang ini yang bisa membuat Wu Suang begitu panik? Tanpa diduga, hari ini adalah kebahagiaan ganda. Kembalilah bersamaku dengan patuh. Kalau tidak, jika tuan mudaku datang untuk meminta seseorang, aku khawatir itu akan berakhir sangat buruk, ucap orang tua itu yang mengancam Wu Suang. Wu Suang terkejut dan langsung berkeringat mendengar ancaman dari orang tua itu. Kamu tidak ingin sekte Jet Lady menumpahkan cairan merah seperti sungai kan? Kembalilah dan minta maaf dengan baik kepada tuan muda. Mungkin dia akan bisa mengampuni hidupmu, ucap orang tua itu lagi. Saat tangan orang tua itu akan menyentuh Wu Suang, Yang Lang langsung menghentikannya. Dia memegang tangan orang tua itu. Kau, orang tua yang sangat malang. Kau masih ingin memegang tangan kakak Longku meskipun kau sudah tua, ucap Yang Lang. Nah, aku menyarankanmu untuk lebih mengenal satu sama lain. Jangan melawanku. Apakah kamu tahu dari mana aku berasal? Teriak orang tua itu. Namun dengan santainya, Yang Lang mengatakan jika dia tidak perlu mendengarnya. Orang tua itu pun kesal. Dia berkata, dengarkan aku. Jangan takut dan jangan buang air kecil.
Aku termasuk salah satu dari 4 keluarga besar di Huaizhou. Ucap orang tua itu yang menjelaskan dari mana dirinya berasal. Namun, Yang Lang tak mau mendengarkan orang tua itu. Dia langsung memukul kepala orang tua itu hingga penyok. Kau berani menyinggung keluarga Wang. Bersiaplah untuk balas dendam yang sangat dahsyat. Kau tunggu saja aku, teriak orang tua itu sembari melompat meninggalkan Yang Lang dengan membawa gadis itu. Orang tua kecil ini benar-benar menyebalkan. Jadi kita harus membungkamnya. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan tandus dan liar. Temukan saja tempat untuk menguburnya tanpa ada orang yang mengetahuinya, ucap Yang Lang. Namun Wu Shuang menghentikannya. Wu Shuang mengatakan jika Yang Lang melakukan hal itu, maka dia akan menghabisi semua nyawa dalam radius 100 mil. Yang Lang menanyakan tentang pertunangan Wu Shuang. Namun Wu Shuang terlihat tidak ingin membicarakan hal itu. Dia meminta membicarakan hal itu nanti saja. Namun dari belakang tiba-tiba Xiao Hu tersadar. Kaisar Harimau tertawa senang melihat hal itu. Wu Shuang tak tahu kenapa tiba-tiba Xiao Hu mengamuk. Yang Lang menjelaskan jika Kaisar Harimau telah menanamkan roh jahat ke dalam tubuh Xiao Hu saat mereka tidak memperhatikannya. Kaisar Harimau sangat senang. Dia yakin dengan memanfaatkan Xiao Hu, dia bisa mengalahkan Wu Shuang dan Yang Lang. Kemudian Kaisar Harimau memerintahkan Xiao Hu untuk menghabisi mereka berdua. Dia memprovokasi dengan mengatakan jika mereka berdualah yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, amarah Xiao Hu semakin menjadi-jadi. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tubuhnya. Kembalikan nyawa klanku, ucap Xiao Hu yang masih dikuasai oleh roh jahat. Yang Lang merasa kalau Xiao Hu kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Wu Shuang menjelaskan jika Xiao Hu telah mengeluarkan 5 ekor. Dengan itu tingkat kultivasinya saat ini setara dengan surga ke-6 Dazong. Itu jauh lebih kuat dari mereka berdua. Kemudian Yang Lang berkata, oh, jadi begitu. Semakin banyak ekor, semakin kuat ya. Itu seperti komik yang pernah aku baca sebelumnya. Namun, sebelum Yang Lang selesai dengan kata-katanya, Xiao Hu sudah melancarkan serangannya kepada Yang Lang. Dengan dorongan Wu Shuang, Yang Lang berhasil selamat dari serangan itu. Wu Shuang memperingatkan Yang Lang agar jangan lengah. Yang Lang menanyakan apakah ada cara untuk membangunkannya. Wah, sejujurnya, hal yang paling menakutkan tentang metode Dark Iblis Rubah adalah dapat melepaskan semua kebencian di hatinya. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah balas dendam. Ketenangan itu tidak akan mungkin, kecuali jika kamu membuatnya merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada kebencian yang tidak akan bisa kau lakukan, ucap Kaisar Harimau. Dalam hati Yang Lang, aku bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu memang bisa dilakukan. Namun setelah beberapa pertarungan berturut-turut barusan, energinya tidak cukup lagi. Dan daya saat ini tersisa 55%. Satu-satunya cara adalah... Kemudian Yang Lang berkata, kakak senior Long, bisakah aku meminta bantuanmu? Wu Shuang terkejut karena tiba-tiba Yang Lang meminta sesuatu darinya. Namun Kaisar Harimau tak akan membiarkan mereka melakukan sesuatu. Sebelum mereka melakukannya, Kaisar Harimau menyuruh Xiao Hu untuk menghabisi mereka berdua. Kali ini giliran Yang Lang yang akan menyelamatkan Wu Shuang. Dia berniat menghadang langsung dengan pukulan yang diperkuat oleh energi dewa miliknya.
Walaupun tahu Yang Lang cukup kuat, namun Wu Shuang tetap khawatir dengan keadaannya. Saat Wu Shuang terjatuh, dia terjatuh dengan keadaan yang langsung membuat energi Yang Lang langsung terisi 100%. Melihat keadaan Yang Lang yang terlihat mengeluarkan banyak cairan merah, Wu Shuang pun langsung menanyakan keadaan Yang Lang. Apakah dia saat ini baik-baik saja? Namun, serangan Xiao Hu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kembali melancarkan serangan berikutnya ke arah Wu Shuang dan Yang Lang. Ternyata serangannya langsung mengarah ke arah Wu Shuang. Kali ini, Wu Shuang tak sempat bereaksi walaupun dia menyadari serangan itu. Tetapi, sang pahlawan kita langsung maju di hadapan Wu Shuang dan langsung menghancurkan serangan dari Xiao Hu itu. Selanjutnya, aku akan membantumu merasakan apa artinya rasa takut, ucap Yang Lang. Mencabik-cabik hantu cakar rubah dengan tangan kosong. Yang benar saja, wah, teriak Kaisar Harimau sembari tertawa keras meremehkan Yang Lang. Dan Xiao Hu pun langsung maju ke arah Yang Lang. Tak mau kalah, Yang Lang pun ikut maju untuk menghadapi Xiao Hu secara langsung. Bangunlah! Teriak Yang Lang sembari menampar pipi Xiao Hu. Mendapatkan tamparan dari Yang Lang, Xiao Hu pun mulai mendapatkan sedikit kesadarannya. Dalam hati Xiao Hu, "Hah? Di mana aku? Sepertinya aku mendengar suara Yang Lang. Kenapa wajahku sangat sakit? Dan ada sedikit... ini nyaman." Sekali lagi, Xiao Hu mendengar suara Yang Lang yang memanggilnya dan menyuruhnya untuk bangun. Tak lupa, itu pun juga diikuti oleh sebuah tamparan pada pipi Xiao Hu. Dalam hati Xiao Hu, suara ini memang Yang Lang. Beraninya dia memukulku. Itu kan menyakitkan. Gatal. Tapi ini sangat nyaman. Sangat sedih. Jangan-jangan apa yang dirasakan oleh Xiao Hu? Apakah Yang Lang akan berhasil menyadarkan Xiao Hu? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.